Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes menyapa jemaat yang menjadi alamat suratnya sebagai anak-anakku. Sebagai orang tua dan sebagai pemimpin rohani, ia menempatkan dirinya sebagai bapa rohani bagi jemaatnya, melindungi, menjaga, dan memberikan yang dibutuhkan anak-anaknya. Surat ini dituliskan untuk menghibur orang percaya yang bertobat dengan karya yang sempurna dari Kristus sebagai Imam Besar Agung, baik sebagai pendamaian maupun sebagai pengantara atau pembela bagi setiap anak Allah di dalam seluruh dunia. Yahudi maupun bukan Yahudi, dekat maupun jauh. Namun juga kepada dunia dari setiap bangsa, suku, bahasa, dan lain-lain. Dunia dari kaum muda maupun tua, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Yohanes menasihati agar setiap orang yang telah menyatakan diri mengenal Allah dan menjadi pengikut Kristus tidak lagi berbuat dosa. Dosa menggiring orang kepada maut, kematian kekal. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Meskipun kita telah mengenal dan menjadi pengikut Kristus, kemungkinan jatuh ke dalam dosa masih selalu ada, sebab si iblis masih sangat aktif. Bagi Yohanes, pintu pengampunan masih terbuka lebar, sebab ada Yesus yang adil sebagai pengantara kita dengan Bapa. Dialah yang telah datang ke dunia ini sebagai pendamai untuk segala dosa kita. Bukan kita saja, tetapi siapa saja jika menerima Yesus dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosanya diampuni. Pengenalan akan Allah hanya dapat dibuktikan dengan ketaatan kepadanya. Mengenal Allah adalah mengalami kasih-Nya di dalam Kristus dan mengembalikan kasih itu di dalam ketaatan. 1 Yohanes 2 ayat 1-2 mengaitkan secara tidak terlepaskan pendamaian Kristus dan permohonan atau syafaatnya. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ketika Kristus datang ke hadirat Bapa untuk memohon bagi umatnya, ia melakukan itu berdasarkan penebusannya yang sudah digenapi. Kedua hal ini, pendamaian dan syafaat, adalah dua aspek dari jabatannya sebagai imam. Karena seorang imam mempersembahkan korban kepada Allah dan berdoa kepada Dia berdasarkan korban itu. Tetapi Kristus tidak bersyafaat bagi setiap orang, karena ia sendiri dengan tegas menyatakan, bukan untuk dunia aku berdoa. Ini juga jelas, karena jika Tuhan berdoa bagi dunia, semua orang akan diselamatkan, karena Allah selalu mengabulkan doa-doanya. Sebagaimana Kristus sendiri menyatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Banyak tantangan yang akan kita hadapi bila hidup dalam kepatuhan. Namun sesuai dengan janjinya, setiap orang yang patuh kepada perintahnya
sungguh akan menikmati kasih-Nya dan kedamaian. Jaminan bagi kita bahwa Ia adalah pembela kita adalah berdasarkan pada dirinya sebagai pemulihan bagi dosa-dosa kita. Ia adalah pembela dari setiap orang dosa-dosanya mendapatkan pemulihan. Oleh darahnya, semua dipulihkannya. Nas ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah menanggung murka Allah atas setiap manusia dan adalah pembela yang bersyafaat bagi setiap orang. Oleh karena itu, firman kehidupan ini ditulis untuk menghibur orang-orang percaya yang bertobat dengan karya yang sempurna dan cukup dari Kristus sebagai Imam Besar Agung, baik sebagai pemulihan kita maupun sebagai pembela kita, baik setiap anak Allah di dalam seluruh dunia, Yahudi maupun bukan Yahudi, dekat maupun jauh, alih-alih menyangkali bahwa kita berdosa, kita mengakui dosa-dosa kita untuk menerima penyuciannya melalui Kristus yang adalah yang memulihkan dan sebagai pembela kita. Sehingga kita memiliki persekutuan dengan Bapa melalui anaknya. Mengenal terangnya, persekutuan antara satu sama lain, dan menerima sukacita dari Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan, yang menyertai dan memberkati kami melalui firman kehidupan yang menyapa kami bahwa Tuhan adalah pendamaian untuk segala dosa kami. Dan bukan hanya untuk dosa kami saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Engkaulah ya Tuhan yang telah mendamaikan kami, agar kami beroleh kasih karunia di dalam penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita dalam menjalani kehidupan kami. Ya Bapa, sertai dan berkatilah kami dalam seluruh aktivitas kami satu hari ini. Tuhanlah kiranya yang tetap beserta dengan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.